Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para jamaah sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita kembali dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk dalam majelis yang mulia ini. Kita kembali membahas pembahasan kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dari pembahasan zakat yang kita telah sampai pada hadis yang kedua, yang merupakan hadis yang panjang yang membicarakan tentang masalah zakat. Kita mengulang kembali, hadisnya adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq itu pernah menulis surat kepada Anas bin Malik yang menceritakan tentang kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kaum muslimin. Wallati amarallahu biha wa rasulahu, yang dimana Allah itu memerintahkan Rasulnya akan kewajiban zakat ini. Nah, kemarin telah kita sampai pada pembahasan zakat mengenai unta, zakat pada unta atau ibil. Yaitu Nabi SAW mengatakan fi arba'in wa ishrina minal ibil famadunaha al-ghanam. Untuk unta yang 24 ekor dan di bawahnya, maka kewajiban zakatnya adalah satu kambing. Fi kulli khamsin syatun, setiap 5 ekor unta maka kewajiban zakatnya satu ekor kambing. Setiap 5 ekor unta yang di bawah 24 ekor maka zakatnya itu satu ekor kambing. Maka kesimpulannya kemarin, kalau unta mulai dari hitungan berarti 5. Berarti 5 sampai 9 ekor, 1 ekor kambing. Lalu 10 sampai 14 ekor, 2 ekor kambing. Kemudian 15 sampai 19 ekor, 3 ekor kambing. Lalu 20 sampai 24 ekor, 4 ekor kambing. Kemudian, nah itu tadi jumlah di bawah 24. 24 ke bawah. Lalu disebutkan fa iza balagot khamsan wa ishrina ila khamsin wa salasina fa fiha bintu makhad unsa. Jika jumlahnya unta tadi antara 25, khamsan wa ishrin, 25 sampai khamsin wa salasin, 25 sampai 35, maka kewajiban zakatnya itu adalah bintu makhad unsa, yaitu anak perempuan makhad, unsa yang betina, yaitu bintu makhad, yaitu unta betina berumur 1 tahun. Berarti kesimpulannya lagi tabel di bawahnya, kalau buat dalam bentuk tabel nggih, 25 sampai 35 ekor unta, 1 bintu makhad. Bintu makhad itu unta betina berumur 1 tahun. Unta betina berumur 1 tahun. Lalu dikatakan fa ilam takun fa ibnu labun zakarun. Jika tidak didapati bintu makhad tadi, maka zakatnya adalah ibnu labun zakarun. Maka zakatnya itu dengan unta jantan berumur 2 tahun. Ya, unta jantan berumur ibnu labun, unta jantan berumur
2 tahun. Kalau tidak dapati tadi. Nah, di sini kita dapat ambil pelajaran bahwasanya ada gantian. Ini kita kewajiban zakatnya tadi 1 bintu makhot. Kalau tidak dapat berarti 1 ibnu labun. Berarti menunjukkan bahwasanya zakat kewajibannya ini, misalnya kalau dengan ternak, kita kewajibannya ternak tadi, berarti ternaknya itu boleh diganti dengan yang senilai dengan unta tadi. Yang senilai dengan unta tadi. Berarti kewajibannya tadi 1 bintu makhot, yang senilai itu apa? Nah, itu nanti digantikan dengan itu boleh. Maka misalnya kalau ada yang ini sudah kami sebutkan kemarin, ada yang punya kewajiban dari zakat penghasilannya atau zakat simpanannya, ya, yang dikenakan ketika itu misalnya kena zakat sehingga dia harus keluarkan 1 juta rupiah. Ada pertanyaan, bolehkah diwujudkan dalam bentuk sembako misalnya? Jadi kewajiban tadi 1 juta rupiah dia keluarkan, boleh nggak diwujudkan dalam bentuk sembako? Nah, kalau lihat dari penjelasan ini, jawabannya berarti dibolehkan. Ya, karena di sini diberikan gantian. Berarti boleh mengeluarkan dengan yang senilai. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, tabel yang di bawahnya lagi, fa iza balagot sittan wa salasina ila khamsin wa arba'ina fa fiha bintu labun untha. Jika telah mencapai 36 ekor sampai 45, berarti 36 sampai 45 ekor sekarang, maka kewajiban zakatnya adalah bintu labun unsa, 1 bintu labun, yaitu 1 unta betina berumur 2 tahun. 1 unta betina berumur 2 tahun. Kemudian tabel di bawahnya lagi, fa iza balagot sittan wa arba'ina ila sittin. Jika untanya telah mencapai sittan wa arba'in, 46 sampai 60 ekor. Fa fiha hiqqatun turuqatul jamal. Maka kewajibannya adalah unta hiqqah, 1 unta hiqqah, yaitu unta betina berumur 3 tahun. 1 unta betina berumur 3 tahun. Kemudian tabel di bawahnya lagi, fa idza balagat wahidatan wa sittina ila khamsin wa sab'ina fa fiha jazaatun. Jika telah mencapai 61 sampai 75. 61 sampai 75, maka kewajibannya adalah 1 jazaah. 1 jazaah itu keterangannya unta betina berumur 4 tahun. Unta betina berumur 4 tahun. Kemudian fa iza balagat sittan wa sab'ina ila tis'ina fa fiya binta labun. Jika telah mencapai 76 sampai 90. 76 sampai 90, maka kewajibannya adalah 2 bintu labun. Tadi bintu labun apa? Tadi sebelumnya ada bintu labun, unta betina berumur 2 tahun. Jadi 2 bintu labun, yaitu 2 unta betina berumur 2 tahun nanti dia akan keluarkan. Kemudian fa idza balagat ihda wa tis'ina ila isyrina wa mi'atin. Jika telah mencapai ihda wa tis'in, 91 sampai 120 ekor. 91 sampai 120 ekor. Maka kewajiban zakatnya itu adalah hiqqatani turuqal jamal, yaitu 2 hiqqah. Unta betina tadi hiqqah apa? Unta betina berumur 3 tahun. Nah, lalu yang terakhir, fa idza zadat ala isyrina wa mi'atin fa fi kulli arba'ina bintu labun. Jika lebih daripada 120, berarti 120 ekor ke atas, 120 ekor unta ke atas, maka fa fi kulli arba'in, setiap 40 ekor
Setiap 40-nya dikeluarkan 1 bintu labun. Setiap 40 keluarkan 1 bintu labun. Wa fi kulli khamsin hiqqatun. Dan setiap 50-nya keluarkan 1 hiqqah. Tadi 1 bintu labun apa bintu labun? Unta betina berumur 2 tahun. Kalau 1 hiqqah, unta betina berumur 3 tahun. Ingat, setiap kelipatan 40, ini di atas 120 ya. Setiap kelipatan 40 1 bintu labun. Lalu setiap kelipatan 50 1 hiqqah. Ya kan? Nah, sekarang coba hitungannya. Ya, sekarang hitungannya. Kalau 120 berarti kelipatan berapa? Kelipatan 40. Ya kan? 40-nya ada 3. Berarti nanti zakatnya 3 bintu labun. 120 berarti 3 bintu labun. Kalau 150 berarti kelipatan 50 kan? 50 plus 50 berarti nanti 3 hiqqah. Sekarang kalau 140 berarti 2-nya 50 ditambah 1-nya 40. Berarti 250 berarti 2 hiqqah 1 bintu labun. Kalau 200 bisa 40 bisa 50 kan? Berarti bisa dia pilih. Berarti kalau 40 berarti 5 bintu labun. Kalau 50 berarti 4 hiqqah. Paham ya? Itu kalau ketentuan di atas 120. Maka 120 ke atas hitung seperti itu terus. Namun kalau 120 ke bawah hitungnya seperti tadi. Nah, lalu disebutkan di sini wa malam yakun mahu illa arbaun minal ibil falaysa fiha shadaqatun illa ayyasha'a rabbuha. Jika hanya memiliki 4 unta saja. Tadi padahal hitungan pertama dari berapa? 5 kan? Nah, sekarang cuma punya 4 unta. Maka tidak ada zakat. Maka tidak ada zakat kecuali jika yang punya itu mau untuk mengeluarkan zakat. Berarti statusnya nanti sedekah. Berarti ini yang kita bahas mengenai istilah ya, mengenai istilah kalau ada hiqqah tadi, maaf, ada ketentuan-ketentuan tadi, berarti ada istilah nisab. Berarti nisabnya unta berapa? Kalau sudah mencapai berapa ekor? Kalau sudah mencapai 5 ekor. Berarti kalau di bawah 5 tidak kena zakat. Maka sama seperti nanti aturannya kalau kita sampai pada zakat emas. Kalau sampai hitungan 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas. 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas. Nah, itu baru kena zakat. Berarti kalau emasnya cuma 20 gram tidak kena zakat. Begitu pula kalau perak setara dengan nisabnya itu 200 dirham atau setara dengan 595 gram perak. Berarti kalau peraknya cuma 200 gram berarti tidak kena zakat. Berarti ada istilah nisab. Maka ketentuan tadi diingat dulu, 5 sampai 9 ekor, 1 ekor kambing kan? 10 sampai 14 2 kambing. 15 sampai 19 3 ekor kambing. 20 sampai 24 4 ekor kambing. 25 sampai 35 1 bintu makhad. 36 sampai 45 1 bintu labun. 46 sampai 60 1 hiqqah. Kemudian 61 sampai 75 1 jazaah. 76 sampai 90 2 bintu labun. 91 sampai 120 2 hiqqah. 121 ke atas nggih, atau 120 di atas 120. Nah, itu baru ketentuannya. Kalau setiap kelipatan 40 1 bintu labun, setiap kelipatan 50 1 hiqqah. Itu unta. Sekarang untuk gonam, yaitu untuk kambing. Buat tabel lagi. Wa fi shadaqatil ghanam fi sa'imatiha idza kanat 40 ila wa 20 wa 100 syatun. Untuk zakat kambing fi sa'imah. Kemarin sa'imah pengertiannya apa? Digembalakan di padang rumput
Yang dimana padang rumput ini bukan orang kerjakan padang rumputnya, namun tumbuh sendiri. Ya, alias gratis. Ketika ada yang datang ke situ, silakan makan pakan ini, silakan makan rumput-rumput yang ada, tanpa bayar, gratis, dan tumbuh dengan sendirinya, bukan ada yang olah. Maka itu disebut saimah. Maka syaratnya di sini untuk zakat hasil ternak ini yang dikena zakat, ketentuan yang kita bahas di sini ini kalau memenuhi syarat saimah. Saimah apa kemarin? Yaitu digembalakan. Berarti kalau tidak digembalakan, cuma kita cari pakannya sendiri kemudian diberikan kepada hewan ternak tadi, berarti ketentuannya tidak masuk di sini. Kalau itu statusnya untuk diperjualbelikan, nanti masuk dalam zakat barang dagangan. Nah, kita lihat di sini iza kanat arba'ina ila isyrina wa mi'ah. Jika jumlahnya itu 40 sampai 120. Maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Jadi dibuat 40 sampai 120. Zakatnya adalah 1 ekor kambing. Kemudian fa idza zadat ala isyrina wa mi'atin ila mi'atain fa fiya syatan. Jika lebih daripada 120, berarti dari 121 sampai 200, berarti tulis 121 sampai 200. Maka yang dikeluarkan adalah 2 ekor kambing. 121 sampai 200 zakatnya adalah 2 ekor kambing. Kemudian fa idza zadat ala mi'atain ila salasmi'a fa fiya salasu syah. Jika lebih lagi dari 200, berarti dari 201, tulis 201 sampai 300. Ya, sampai 300. Maka zakatnya adalah 3 ekor kambing. Lalu fa idza zadat ala salasmi'a fa fi kulli mi'atin syatun. Jika lebih daripada 300, berarti dari 301. Nah, 301 ke atas, maka lihat sini kalimatnya. Fa fi kulli mi'atin syatun. Setiap kelipatan 100 dikenakan tambahan 1 ekor kambing. Berarti tadi kalau 201 sampai 300 3 ekor kambing. 301 ke atas tinggal ditambahkan 1. Berarti kalau 400 berarti kalau 302 atau 301 berarti tinggal ditambahkan 1 tadi. Jadi berapa? 4. Berarti kalau 401 sampai 500 berarti tinggal ditambahkan 1 lagi, berarti jadi 5 ekor kambing dan seterusnya seperti itu. Nah, lalu dikatakan lagi di sini fa idza kanat saimatu rajul naqisatan min arba'ina syatan wahidatan falaysa fiya shadaqatun ila ayyasha'a rabbuha. Jika saimah yaitu hewan ternak tadi yang dimiliki, hewan ternak yang digembalakan tadi yang dimiliki oleh seorang kurang dari 40, berarti tidak mencapai nisab. Kurang dari 40, maka tidak dikenakan zakat. Maka tidak dikenakan zakat. Illa ayyasha'a rabbuha, kecuali yang punya kambing tadi ingin menyedekahkan. Ya, dia mau keluarkan 1 kambing, ya ini tidak jadi masalah. Contoh misalnya, kalau untuk zakat penghasilan, kemarin saya katakan disetarakan dengan perak. Berarti uang di atas 6 juta rupiah bertahan selama 1 tahun, maka nanti dikenakan zakat. Kalau sekarang di bawah 6 juta rupiah, dia hanya punya penghasilan 3 juta, bertahan setahun pun itu jadinya cuma 3 juta rupiah. Adakah zakat ketika itu? Tidak ada. Dia mau keluarkan sedekah boleh atau tidak? Boleh. Namun sedekah di sini hukumnya sunnah. Berarti dia cuma misalnya keluarkan 100 ribu, ya berarti itu cuma sedekah saja, tidak sampai zakat yang wajib.
Kemudian nanti ada kalimat lagi selanjutnya, wala yujma'u baina mutafarriqin wala yufarraqu baina mustami'in khasyata shadaqah. Tidak boleh digabungkan antara yang terpisah-pisah dan tidak boleh memisah-misah antara hewan-hewan yang sudah dikatakan mujtama', yaitu yang sudah bersatu, karena khawatir ada zakat dari harta tersebut atau ada zakat dari hewan ternak tadi. Dan nanti tentang keterangan ini insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sebentar lagi maghrib. Pertanyaan nanti habis pelajaran Umdatul Ahkam. Ya demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya sholat ini tidak perlu diqadha ketika suci. Ya, tidak perlu diqadha ketika suci. Di antara alasannya juga karena wanita haid untuk mengerjakan sholat bebas waktunya. Dia boleh kerjakan di awal waktu. Kalau wanita itu boleh kerjakan di awal waktu, boleh kerjakan di pertengahan, boleh kerjakan di akhir waktu. Kalau dia tidak haid ya. Boleh kerjakan di awal waktu, boleh dikerjakan di pertengahan, boleh di akhir waktu. Ini tidak masalah. Maka kalau dia sudah masuk waktu sholat, dia belum kerjakan, ya tidak kena kewajiban dulu. Kecuali kalau sholatnya itu selesai, dia sengaja tinggalkan. Ini belum tinggalkan, namun sudah terlanjur datang bulan ketika itu. Jadi kesimpulannya, sholatnya tidak perlu diqadha ketika nanti sudah suci. Nah, kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis ini, kalau puasa ditinggalkan saat haid, maka puasanya diqadha. Lalu untuk sholat yang ditinggalkan saat haid tidak perlu diqadha. Untuk sholat yang ditinggalkan saat haid tidak perlu diqadha. Sekarang bagaimana kasusnya untuk wanita yang mengalami nifas? Nifas itu berarti darah yang keluar saat atau setelah bayi itu keluar saat melahirkan. Ingat kalimatnya baik-baik, keluarnya darah itu saat atau setelah bayi itu dilahirkan. Sebagaimana yang saya sebut kemarin, berarti kalau masih dalam bukaan 1, bukaan 2, masih menunggu juga waktu yang lama, tetap masih ada kewajiban sholat. Nah, maka darah nifas seperti itu. Sekarang darah nifas ini keluar. Apakah selama masa nifas, yaitu setelah melahirkan, wanita haid itu cukup mengqadha sholatnya saja? Cukup mengqadha puasanya, ataukah dia ganti dengan fidyah? Ingat ya, ini berarti kasus untuk wanita nifas atau wanita yang dalam keadaan menyusui atau setelah melahirkan. Kalau tidak puasa, kewajibannya apa? Kalau tidak puasa, kewajibannya apa? Ada beberapa pilihan di antara para ulama. Ada yang menyatakan cuma qadha saja. Ada juga yang mengatakan cuma fidyah saja. Ada yang mengatakan qadha dan fidyah sekaligus. Kalau mau cari amannya dari 3 pendapat ini, ya qadha dan fidyah sekaligus. Ini seperti pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i, dan ini juga jadi pendapat dalam mazhab Imam Ahmad. Namun Allah alam pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, kalau wanita mengalami nifas dihukumi sama seperti wanita yang mengalami haid. Berarti dia tidak puasa, gantinya apa berarti? Gantinya qadha. Karena status nifas, hukum nifas itu sama seperti status hukum wanita haid. Dia tidak sholat, dia tidak puasa. Kalau tidak sholat maka sholatnya tidak diqadha. Namun kalau tidak puasa, puasanya itu diqadha. Maka jawabannya sama untuk wanita menyusui, termasuk juga untuk wanita hamil. Kalau tidak menjalankan puasa karena berat, dia merasa berat untuk bayinya atau dirinya sendiri, maka sebagai gantinya pendapat yang lebih kuat, dan ini jadi pendapat dari beberapa ulama, di antaranya dari pendapat dari Imam Malik, ya, bahwa cukup dengan qadha saja. Adapun fidyah itu dikenakan sama seperti statusnya ketika orang itu sepuh.
Karena Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang berat menjalani puasa karena sudah sepuh, maka dia punya kewajiban untuk menunaikan fidyah diberikan kepada orang miskin. Maka untuk yang sepuh ketika tidak mampu puasa baru nanti keluarkan fidyah. Maka wanita yang hamil atau menyusui bolehkah menunaikan fidyah? Boleh di saat tidak mampu lagi untuk mengqadha puasanya. Contoh misalnya kalau mungkin masih 1 kali hamil melahirkan, jaraknya masih nunggu 5 tahun masih bisa. Namun ada sebagian wanita yang jarak lahirnya itu berturut-turut. Ya, setahun ini hamil, tahun depan menyusui, tahun berikutnya lagi hamil, terus menyusui lagi. Bisa 3 anak 5 tahun. Ya, taruhlah 5 tahun dia tidak puasa semuanya. Berarti 5 dikalikan 30. Berarti berapa? 150. Kira-kira nanti setelah 3 anak ini selesai, ya taruhlah belum punya anak lagi lah, dia capek misalnya. Ya. Setelah itu 150 ini, kira-kira ibu-ibu mampu nggak qadha ini untuk 1 tahun? Karena jangka waktunya ini sebenarnya setahun. Mampu nggak? Ini berat sekali. 150 hari berarti sama seperti setengah tahun kan? Hampir setengah tahun. Maka kalau sudah berat seperti ini, kan suaminya juga nggak tanggung jawab juga untuk masalah ini. Maka sebagai gantinya kalau dalam keadaan kondisi berat seperti ini, maka ya solusinya adalah diganti dengan fidyah. Namun kalau tadi saya katakan kalau cuma 1 kali kemudian nunggu sampai 5 tahun lagi baru hamil lagi, nah ini berarti sudah jangka waktu yang lama, masih ada kesempatan untuk mengqadha puasa. Maka ketika itu pilihannya qadha puasa. Namun kalau berturut-turut 5 tahun tadi dalam keadaan hamil menyusui, maka kalau kondisi seperti ini baru memilih untuk fidyah. Jadi dilihat ya kondisinya ini tergantung. Tidak bisa kita pukul rata semuanya itu fidyah, tidak, kurang tepat. Ya, asalnya itu qadha, namun kalau tidak mampu qadha maka gantinya adalah menunaikan fidyah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan semangatnya para ulama di masa silam atau orang-orang soleh di masa silam. Mereka semangat untuk bertanya ilmu. Enggak paham satu hal, tanyakan pada ulama. Enggak paham satu hal, ini perkara urgen sekali, penting sekali. Dia tanyakan kepada orang yang berilmu ketika itu. Waktu-waktunya disebutkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ini tidak, Rasulullah SAW tidak hidup lagi di sini. Ada Aisyah istrinya. Aisyah paham tentang masalah ini, maka tanyakan pada Aisyah radhiyallahu anha. Maka waktu-waktu kita itu harusnya dihabiskan dengan ya banyak terus nambah ilmu. Kalau kurang paham tentang suatu masalah, karena kita butuh ibadah terus setiap hari dan pasti ada problema, ada masalah-masalah, maka bertanyalah kepada ahli ilmu. Kadang bisa ada langsung dalam majelis seperti ini yang lebih bagus, bisa bertanya ya, atau lewat pesan-pesan singkat kalau mau dilayani ya. Namun harus tahu atau sadar juga kadang di SMS atau di WA atau lewat pesan-pesan yang lainnya nggak dibalas ya, memang karena tumpukan pesan yang begitu banyak ya, sehingga kalau mau ya hadir dalam majelis kemudian dapat ilmu, kemudian bertanya ketika itu ada kesempatan untuk disediakan untuk bertanya. Maka semangatlah dalam mencari ilmu dan banyak-banyak bertanya tentang masalah-masalah ilmu di sini. Apalagi di zaman saat ini kita terlalu banyak disibukkan dengan berbagai macam berita yang masuk di HP, nanti lewat WA, lewat Telegram, lewat macam-macam, lewat media sosial, Facebook dan seterusnya. Padahal kadang suatu berita ini kalau di-share di media sosial, ya berita ini belum tentu benar. Namun kita terlalu sibuk terus menelusuri, ini kayaknya benar seperti itu, akhirnya dibicarakan, jadi pembicaraan di warung kopi, jadi pembicaraan ketika lagi nongkrong bareng-bareng, ya. Padahal pembicaraannya ini sudah nggak jelas dari awal, sumber berita nggak jelas. Kalau kita pelajari hadis seperti ini, hadis itu rantai ceritanya itu sudah jelas sekali. Ini Imam Bukhari ini dengar dari gurunya, gurunya ini dengar dari gurunya lagi di atasnya, gurunya ini dengar lagi dari gurunya di atasnya, sampai sahabat, sampai pada Nabi SAW. Beritanya nggak sia-sia, ceritanya nggak sia-sia. Apa yang sampai kepada kita berupa hukum-hukum, cerita-cerita, kisah-kisah. Ini semua kisah-kisah yang benar. Sedangkan coba berita-berita yang tadi ada di media sosial, di WhatsApp, Telegram, macam-macam. Kira-kira ada yang tahu ini sumber beritanya dari mana? Bisa nggak dibuat rantai cerita itu? Ini dari si A,
ini dari si B. Atau pas di awal cerita ditulis, ya ini telah menceritakan kepada kami si A ini dia dapat berita dari si B, saya teruskan dari si C, ya saya share lagi dari si ini. Ada yang pernah seperti itu beritanya? Nggak ada. Ya. Dan kita beberapa hari dari tanggal 4 November sampai tanggal 7 November itu berita itu terus yang jadi bahan pembicaraan. Capek sekali berbicara seperti itu. Nggak ada kehidupan tuh, nggak ada berita lain saja. Ya. Beritanya juga nggak jelas. Makanya seringkali saya katakan mendingan itu kalau mau dengar berita, mendingan dengar berita bola. Bola itu skornya sudah pasti. Iya kan? Skornya pasti atau enggak? Ya. Kecuali kalau memang TV-nya TV rusak ya jelas skornya nggak jelas. Namun kalau berita bola itu jelas. Skornya, oh berita ini pagi ini menang 3-0, menang 2-0. Benar nggak beritanya? Benar. Namun kalau berita politik coba, ya si A ini seperti ini kemarin yang dibom, wah ini kemarin yang mati. Kira-kira bisa percaya berita ini atau enggak? Kadang beritanya diralat. Oh mohon maaf, ini beritanya itu salah. Yang benar yang ini bukan yang ini yang mati, namun yang lainnya yang mati. Diralat lagi. Ya. Kalau berita-berita semacam tadi, berita bola itu nggak ada pernah ralat-ralatnya itu. Skornya seperti itu, nggak mungkin dibuat-buat. Ya, maka selektif lah kalau di zaman ini, ya zaman teknologi memang iya. Gunakan sebenarnya untuk cari ilmu, itu lebih bagus daripada untuk mencari berita yang nggak jelas. Apalagi men-share berita yang nggak jelas. Jadi kalau berita nggak jelas nggak usah disebar. Apalagi contoh lagi, sudah beritanya nggak jelas nyebar lagi. Apalagi disuruh, ini amalan ini di atas ya. Tolong disebarkan kepada 10 orang, maka kalian akan mendapatkan pahala. Sekarang jawabannya gampang. Emang Nabi suruh seperti itu? Suruh kamu sebar, kamu dapat pahala kalau sebar pada 10 orang. Ya, nggak pernah disampaikan oleh Nabi SAW seperti itu. Ini ciri-ciri berita yang nggak jelas atau amalan-amalan yang nggak jelas seperti itu. Ya, kadang kita terima lewat WA kayak gini. Ini di bawahnya sudah kayak gini, ini cuma hoax saja, ini berita bohong saja, ini nggak benar. Maka lihat di sini para sahabat, nggak jelas sesuatu, ya Mu'adzah nggak jelas dalam masalah hukum, tanya pada Aisyah. Mana ini saya bisa bertanya? Ini kebetulan di sini yang ulamanya Aisyah. Wanita bertanya pada wanita. Yang kalau masih ada wanita, ibu-ibu bisa bertanya pada ya ulama-ulama dari wanita yang paham dalam masalah ini. Ya, karena mereka lebih paham lagi kalau masalah haid, masalah-masalah yang menyangkut masalah kewanitaan. Wanita itu lebih paham dalam masalah ini. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kalau bertanya boleh menjawab atau baiknya menjawab dengan menyertakan alasan atau menyertakan dalil. Ini baru ilmiah. Kalau ditanya memberikan jawaban maka sertakan dalil, sertakan alasan. Ya, kalau dalam majelis ini tepat bertanya seperti itu. Apa dalilnya? Apa penjelasannya? Ya kalau ustadznya mampu menyertakan dalil, alhamdulillah disertakan dalilnya. Namun tolong kalau perhatikan bertanya lewat pesan singkat. SMS itu artinya apa? Nah, short message kan? Pesan singkat kan? Jadi nggak usah tanya, Ustadz ini hukumnya apa? Tolong sertakan dalilnya. Minta dalil kira-kira berapa SMS, berapa pesan? Suruh ketik lagi sendiri. Kalau masih kopas enak. Ya, kopas enak gitu, sudah sertakan dalil kopas. Itu enak sekali, enak. Namun ini mintanya mohon maaf lewat SMS, bukan lewat WhatsApp. Lewat SMS yang balas juga bukan pakai paket, dihitung pulsa kan? Dihitung pulsa. Gak mikir juga ustadznya keluarkan pulsa. Ya. Kebetulan kalau ustadznya ada pulsa, kalau nggak ada pulsa, dia balas lagi, kok nggak pesan saya nggak dibalas-balas. Nah, paksa lagi coba. Ya, kadang nggak tahu kondisi. Ingat ini pesan apa kita minta. Ya, termasuk juga lewat pesan-pesan seperti itu ya. Kadang nggak bisa sertakan dalil. Mau menyertakan dalil bagaimana? Harus buka buku dulu, harus nyatat dulu. Minta bahasa Arabnya lagi coba. Bahasa Arab lagi ngetik lagi pakai bahasa Arab. Kan susah sekali bertanya tapi macam-macam. Nggak mau datang ngaji, nggak mau duduk di sini untuk ngaji, bertanya dulu, enggak. Namun meminta super singkat, mintanya langsung, ya, mintanya seperti itu. Jadi harus tahu aturan ketika bertanya pada ahli ilmu, ya bertanya memang penting, namun memperhatikan kondisi. Ya kalau butuh jawaban singkat ya jawaban singkat. Kalau butuh jawaban panjang ya telepon. Kalau alhamdulillah diangkat, kalau nggak diangkat ya sabar. Nah seperti itu yang kita bahas untuk pembahasan hadis tadi. Dan hadis tadi merupakan akhir hadis dari pembahasan haid, sekaligus juga akhir hadis dari pembahasan kitab Toharah, bersuci. Pertemuan berikutnya insya Allah kita lanjut dengan kitab sholat yang membicarakan tentang masalah sholat. Baik, ada pertanyaan sebelumnya kami persilakan. Sudah azan ya? Azan?
Belum? Oh ya, monggo jika ada yang bertanya silakan. Gih. Sanksinya sebagian ulama itu katakan, saya lupa hukumannya, itu bayar sekian dinar atau bayar sekian dirham seperti itu. Namun pernyataan seperti ini butuh dalil. Dalilnya itu lemah sehingga kewajibannya bertobat kemudian tidak mengulanginya lagi. Ya, kemudian tidak mengulanginya lagi. Sebagian ulama pakai kafaro istilahnya, bayar kafaro kalau tidak salah setengah dinar. Ya, setengah dinar itu sebagai kafaro. Kalau 20 dinar itu 40 juta, ya berarti satu dinarnya 20 dinar 40 juta. Satu dinarnya berarti 2 juta kan? Setengah dinarnya, nah 1 juta rupiah sedekah. Sanksinya. Ya, di samping harus bertobat. Namun kalau kita katakan dalilnya lemah, berarti kewajibannya hanya bertaubat, dan ini lebih berat. Ada lagi? Ya. Lamanya nifas itu berapa lama? Lamanya nifas normalnya ya 40 hari. Namun apakah wanita yang mengalami nifas itu kalau kurang dari 40 hari itu jadi dianggap nifasnya selesai? Atau kalau ada yang lebih daripada 40 hari berarti sisanya itu darah kotor? Ya, yang lebih tepat sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, beliau nyatakan darah nifas tidak ada batasan minimalnya, tidak ada batasan maksimalnya. Andai ada yang nifasnya, wanita itu nifasnya selesai 20 hari, maka dianggap selesai masa nifasnya dan dia langsung bisa sholat. Andai dia selesainya lebih daripada 40 hari, 42, 43 atau 45, maka tetap dianggap sampai 43, dianggap tetap masih mengalami nifas. Ada lagi? Ya, ibu di belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maghribnya juga dikerjakan juga. Ibu mandi. Iya. Jadi iya, dikodok juga. Jadi langsung mandi, kemudian bawa sholat maghrib itu ke waktu isya, dijamak dengan waktu isya. Kerjakan maghrib dulu 3 rakaat, kemudian isya 4 rakaat. Seperti itu. Jadi dikodok yang sholat maghribnya dibawa ke waktu isya. Iya. Ada yang menjadi sakit, dokter mengatakan Parkinson. Jadi kalau kumat dalam bahasa Jawa, kumat itu badannya gemetar, kaku. Kalau kumat badannya gemetar saat sakit tadi terus? Itu sudah menderita selama 3 tahun. Selama 3 tahun menderita, ya. Nah, yang saya tanyakan mengenai soal puasanya dan sholatnya. Pada saat ketika menjelang maghrib itu kumat sehingga tidak bisa, nggak bisa sholat maghrib karena ketika maghrib kumat. Apalagi bangun jajan. Iya. Itu sholatnya bisa dikerjakan dijamak dengan isya atau tidak. Baik. Ini pertama. Lalu puasanya karena tiap hari itu makan minum obat harus sampai 4 kali atau 5 kali. Jam 7 pagi, nanti jam 2 siang, nanti jam 7 sore malam seperti ini, nanti jam sebelum tidur setengah 2 malam. Nah, itu kalau puasanya masih kuat. Ya, kira-kira puasanya kuat. Tidak kuat juga. Berarti kalau puasanya nanti diganti fidyah. Setiap hari tidak puasa 1 bungkus makanan. Jadi 1 hari misalnya tidak puasa,
beli 1 bungkus makanan, terserah ukurannya berapa, yang jelas itu 1 kali makan yang layak. Lauknya terserah, berikan kepada 1 orang miskin. Besok lagi tidak puasa, beri satu bungkus makanan, beri pada orang miskin. Atau dikumpulkan nanti di akhir bulan, dibuatkan langsung 30 bungkus makanan, diberikan pada orang miskin. Atau diganti dengan berasnya di sini dengan ukuran sekadar 1 hari dia itu makan. Makan itu biasanya berapa banyak, nah ini nanti dia hitungkan pada berasnya tinggal dikali 30 hari. Kemudian untuk yang sholat tadi, kalau sholatnya misalnya maghrib ketika itu kumat, penyakitnya kumat, jadi gemetaran ketika itu, jadi cuma bisa mengerjakannya di waktu isya, maka berarti dia boleh menjamak ketika itu, maghrib diundur ke waktu isya dengan melakukan jamak takdim. Nanti mengerjakannya maghrib 3 rakaat, isya tetap 4 rakaat. Jadi maghrib dulu 3, kemudian isya 4 rakaat. Seperti itu. Oke. Nanti bisa disampaikan seperti itu. Azan dulu kayaknya. Azan? 2 menit lagi. Monggo satu lagi. Suaminya safar. Nah, terus pulang. Istrinya baru selesai haid. Belum mandi. Suaminya baru pulang safar. Iya. Syaratnya istrinya harus mandi dulu, baru boleh melakukan hubungan intim dengan suami. Kalau alasannya bareng-bareng mandi nggak bisa. Syaratnya suami itu boleh menyetubuhi istrinya yang baru suci dari haid. Haidnya berhenti pertama, yang kedua adalah harus mandi dulu. Kalau belum mandi, belum boleh. Ini jangan ngeyel ini, nggak boleh ngeyel. Harus mandi dulu, jadi suruh istri mandi, kamu mandi dulu, baru melakukan hubungan intim. Meskipun nanti di siang hari bulan Ramadan. Kenapa dibolehkan? Yang satu punya uzur tadi karena datang bulan, berarti nggak puasa kan? Yang satu baru pulang dari safar, dia juga putuskan nggak puasa. Ya berarti dua-dua ini punya uzur, masih boleh. Kecuali kalau istrinya itu sedang puasa, padahal lagi nggak datang bulan, normal, dia bukan lagi datang bulan sekarang, dipaksa oleh suami nggak boleh. Ya, nggak bisa, harus mandi dulu.
Nanti bahasanya lihat di surat Al-Baqarah 222. Al-Baqarah 222. Wala taqrabuhunna hatta yathurn. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jika wanita itu dalam keadaan haid, maka janganlah dekati mereka, artinya janganlah menyetubuhinya hatta yathurn, sampai wanita itu mandi. Disyaratkan mandi dulu. Nah, jika telah tatahharna, jika telah suci, yaitu telah suci kemudian mandi, maka silakan mendatanginya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kalian. Berarti ada perintah di sini, ya, kalau sudah mandi dulu baru boleh disetubui. Kalau belum, walaupun alasannya biar mandi bareng-bareng nggak boros air, ya kan? Ya resiko memang. Resiko. Suruh mandi kemudian nanti mandi lagi, memang resikonya seperti itu. Gak bisa digabungkan. Karena syaratnya mau disetubui harus mandi terlebih dahulu setelah suci. Oke? Iya. Ada lagi? Ya, terakhir Bu, monggo. Biasanya 3 kali makan. Ya. Karena diperintahkan dalam ayat tentang masalah fidyah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi tiang sepuh yang sudah tidak kuat lagi puasa, maka hendaklah dia menunaikan fidyah. Bentuknya adalah memberi makan pada orang miskin. Dalam ayat cuma disebut hendaklah memberi makan pada orang miskin. Hendaklah memberi makan pada orang miskin. Makanannya apa? Makanannya secara mutlak cuma disebutkan makanan. Berarti cuma satu kali memberi makan yang mengenyangkan. Ya berarti makan yang mengenyangkan tepat kita ya nasi. Maka satu kali memberikan 1 bungkus makanan, maka sudah kenyang. Nah itu sudah dikatakan sudah menunaikan 1 fidyah. Makanya tadi saya sebut cukup 1 bungkus makanan. Mau buat untuk 3 porsi, monggo silakan. Namun kalau cuma 1 porsi saja, dia buat 1 porsi untuk 1 hari tidak puasa, maka sudah cukup. Ya, jadi misalnya 1 bungkus 10.000, ya berarti dia cuma keluarkan 1 bungkus tadi, beli 10.000 sudah cukup untuk menunaikan fidyah untuk 1 hari. Berarti kalau 30 hari tidak puasa, tinggal kali 30 bungkus. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita kembali lanjutkan dengan pembahasan Bulughul Maram, pembahasan zakat dan pembahasan Umdatul Ahkam tentang sholat. Ya, kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.